Halo guys, saya Suryadi. Kali ini kita akan membahas kamera 360 dari Kenwood. Nah, ini barang prototipe ya. Ini barang ini juga baru datang ya. Nah, kita dikasih kesempatan untuk mencoba. Nah, yuk kita lihat dapat apa aja ya barangnya, seperti apa. Nah, ini yang pertama kita dapat bracket ya. Bracketnya premium punya, nggak plastik ya. Ini bahannya stainless steel, anti karat dan kokoh ya. Ini dudukannya kamera. Nah, ini black boxnya ya, seperti biasa dapat black box. Nah, ini ada 4 kamera. Jadi ini kamera 360. Ini 2 kamera buat di spion kiri kanan. Dan ini kameranya buat depan belakang ya. Nah, ini juga kabel-kabelnya, wiringnya. Nah, untuk kamera 360 ini dari Kenwood, ini untuk bebas ya, mobil mana aja ya, semua mobil. Jadi universal. Nah, tapi ini khusus untuk head unit Kenwood tertentu. Jadi seperti head unit ini Kenwood yang flagshipnya 10 in Kenwood DMX 9720. Dan ada juga Kenwood seri 8 ya, DDX 8020 atau 820. Dan juga seri yang bawahnya DMX seri 7019 atau 719. Nah, jadi sementara tiga model itu mungkin kedepannya tonton model barunya kompatibel juga. Nah, penasaran kan? Yuk kita lihat instalasinya. Oke, kita pasang kamera 360 ini di Toyota Innova Reborn. Workshop kami dipilih untuk memasang kamera 360 perdana ini karena diutus oleh orang Jepang langsung. Nah, ini orang Jepangnya nih. Dia bilang kerjanya cepat banget dan sudah profesional ya, sudah biasa katanya. Nah, kita simak proses pemasangan kamera di spion ya, kamera 360. Ini memang rumit, kita harus bongkar door trim, kita harus bongkar spionnya secara utuh. Lalu kita ukur posisi kamera di spion bagian bawah ini. Pastikan ukur dengan posisi kamera kanan kiri sama ya, jangan sampai beda. Nah, setelah kita ukur, kita bor dengan pakai bor plong sesuai dengan ukuran kameranya, lalu kita bisa letakkan posisi kamera ini di bawah spion. Nah, untuk posisi kamera depan kita taruh di grill biasanya ya, dan balik lagi tergantung mobil. Pastikan kameranya posisinya tepat di tengah mobil. Lalu sekarang kita lihat proses pemasangan kamera belakang. Nah, itu bracketnya stainless steel. Kita instalasi kabelnya dengan jalan baru ya. Jadi kabel lama kita nggak apa-apain, kita jalan baru semua. Nah, posisi kamera belakang ini ditempatkan di tempat bekas OEM bawaannya mobil. Jadi kamera bawaan mobil kita copot, kita bisa replace langsung dengan kamera 360 Kenwood ini. Setelah selesai pasang semua, sekarang proses kalibrasi. Nah, proses kalibrasi ini kita harus benar-benar presisi sesuai dengan manual book. Jadi kita harus ukur besarnya mobil, lebarnya mobil, panjangnya mobil, kita sesuaikan dulu dengan kain yang ada hitam ini. Jadi kain ini merupakan acuan untuk mengkalibrasi kamera 360 ini supaya kameranya itu bisa menyatu ke seluruh mobil. Nah, sekarang kita lihat ini head unitnya menggunakan Kenwood DMX 9720 XS. Kita bisa lihat ini ada modelnya, kita pilih dulu ukuran mobilnya sesuai dengan yang ada ini 11 model. Nah, jadi tampilan awalnya masih ngaco ya, makanya butuh kain dan kalibrasi. Kita bisa lihat front, left, right, kita cek dulu satu-satu. Nah, kita bisa lihat di lingkaran itu ada titik merah, itu harus dikalibrasi, harus dipindahkan ke ujungnya kain-kain hitam itu. Jadi satu persatu kita pindahkan bulatan merah itu ke bagian hitam-hitam. Setelah lengkap di bagian depan, belakang, kanan, kiri, setelah itu baru kita bisa auto kalibrasi. Oh ya, barang ini juga masih prototype, memang belum sempurna karena ini akan dites terlebih dahulu. Nanti untuk barang yang sudah dipasarkan jauh lebih sempurna daripada barang ini.
Ya, kita bisa lihat ini titik merahnya sudah ada di ujung-ujung kotak hitam pada kain kalibrasinya. Jadi ini tahap adjust kameranya sudah selesai. Kita cek ya dari depan, belakang, kanan, kiri. Kalau udah kita okein, jadi kita lihat lagi nih hasilnya. Nah, sekarang kita tunggu proses kalibrasinya ini, auto calibration. Nanti hasilnya akan menyatu ya, semua gambar di sini. Kita bisa lihat di bagian ini gambarnya belum menyatu. Oke, kita tunggu kalibrasinya lagi on progress ya. Jadi nanti kita simak sebentar lagi hasilnya seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat auto calibrationnya sudah sukses. Kita lihat ya, semua gambar sini sudah menyatu. Sekedar informasi yang tadi kita bilang, ini barang masih prototype, jadi belum sempurna banget. Tapi kita bisa lihat dulu hasilnya. Ini sudah Full HD, dan untuk frame per secondnya ini 30, jadi FPS-nya 30. Itu kalau kita lihat, kalau kita bawa jalan seperti ini, gambarnya tuh nggak patah, ya kan? Jadi ini bagus banget. Dan kita bisa lihat ini jalanannya jelas sekali, mobil samping kanan kirinya juga jelas, bird eye-nya ini jelas ya. Dan keunggulan lainnya itu kita setel bisa langsung touchscreen di head unitnya. Kalau dipakai kamera universal lainnya kan kita ada pakai remote, mesti pencetnya pakai remote atau pakai controller kan. Ini kita bisa langsung touchscreen di head unit Kenwood-nya. Makanya ini jauh lebih praktis dan terkesan seperti kamera OEM. Nah, kita juga bisa lihat kalau kita sen kanan, jadi sisi kanan bagian bawah itu terlihat dengan jelas. Ini lebar banget, wide banget, trotoar semua jelas terlihat. Jadi kita nggak akan susah lagi kalau parkir atau di sebelah kanan ada apa. Nah, kita tes nih, posisi kita lagi mau muter balik, jelas banget. Di sisi kanan, bahkan sisi depan terlihat dengan jelas. Dan kita bisa lihat juga dari sisi bagian depannya, bagian depan mobil ini. Lalu kita sen kiri juga sama, terlihat jelas, lebar sekali pandangan sebelah kiri. Ya, jadi aman banget untuk berkendara pada saat parkir atau ada blind spot. Ini sangat berguna sekali ya, apalagi yang suka main ke gang nih. Kirinya ada got, jelas banget kelihatan nih, nggak kecebur dah. Oke guys, karena ini masih prototype, kalau nanya harga, untuk saat ini belum tahu ya harganya berapa, kisaran berapa, kita sama sekali nggak tahu. Jadi kita memang diberi kepercayaan oleh Kenwood Indonesia untuk memasang kamera 360 ini. Jadi silakan kalian like, subscribe, dan bisa komen juga di channel YouTube kami. Bantu kami untuk support kami supaya kami bisa membuat video-video yang baru lagi. Oke guys, see you in another video. Bye.